Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Anggiti Helvianti Kalumo dengan NIM 2503 0102 0262. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis kinerja keuangan PT Unilever Tbk periode 2022 hingga 2024. Presentasi ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Baiklah, langsung saja. Pada presentasi kali ini ada 6 pembahasan pokok yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kedua metodologi, kemudian ketiga pengolahan data dan analisis, keempat ada kesimpulan, dan yang kelima analisis teknikal, serta yang terakhir analisis efisiensi pasar. Baiklah, latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya melakukan analisis pada PT Unilever Tbk ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan itu merupakan hal penting yang dapat menjadi indikator bagi pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan suatu perusahaan. Dan ini tidak terkecuali pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan besar yang bergerak di sektor barang konsumsi yang bergerak secara cepat atau sering disebut dengan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Nah, tentu saja perusahaan ini tuh akan terus menghadapi tantangan pasar. Salah satunya adalah tantangan ekonomi, di mana munculnya ketidakpastian dan munculnya pesaing-pesaing di pasarnya. Oleh karena itu, di tengah tekanan ekonomi global ini dari tahun 2022 hingga tahun 2024, penting untuk dapat mengetahui nih tingkat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan performa keuangannya. Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dipertanyakan, termasuk mengenai daya tahan pengelolaan laporan keuangannya. Bisa dilihat dari rasio-rasionya seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, kemudian rasio efisiensi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini tuh dirasa perlu untuk melakukan analisis rasio keuangan pada PT Unilever Tbk untuk melakukan prediksi kinerja keuangan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya metodologi. Metodologi yang saya gunakan dalam analisis ini yang pertama tentunya pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data laporan keuangan PT Unilever Tbk pada periode 2022 hingga 2024. Mengingat penelitian ini itu bertujuan untuk mengukur dan melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang didapat dari laporan tahunan. Laporan tahunan ini bisa mencakup dari laporan laba rugi maupun laporan neraca. Laporan tahunan ini dirasa cukup kredibel dan relevan dalam memberikan gambaran lengkap tentang kinerja perusahaan PT Unilever Tbk. Selanjutnya yang kedua, saya juga melakukan studi pustaka menggunakan jurnal, kemudian literatur digital dan buku teks dalam mendalami teori analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yakni mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini seperti yang kita ketahui digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendeknya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan indikatornya adalah current ratio. Current ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang atau kewajiban jangka pendeknya menggunakan seluruh aset lancarnya. Oleh karena itu, current ratio dirumuskan dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Selanjutnya, saya mendapatkan data untuk aset lancar dan hutang lancar PT Unilever Tbk dari 2022 hingga 2024 seperti pada gambar di tabel tersebut. Sehingga didapatkan current ratio di tahun 2022 sebesar 0,61, 2023 0,55, dan di tahun 2024 0,45. Nah, nilai current ratio ini jika kita lihat nilainya ada di bawah 1 yang mengandung arti bahwa aset lancar perusahaan ini dirasa masih kurang dari liabilitas lancarnya, sehingga perusahaan itu berpotensi mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian dari current ratio ini harusnya menjadi perhatian khusus bagi pemangku kepentingan perusahaan.
Karena jika terjadi secara terus-menerus ketika utang lancarnya semakin bertambah, aset perusahaan semakin berkurang, maka likuiditas perusahaan akan menjadi terganggu. Oke, selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Pada penelitian kali ini saya menggunakan indikator gross profit margin atau GPM. GPM ini digunakan untuk mengukur persentase laba kotor dari penjualan. Oleh karena itu, rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor dan penjualan PT Unilever Tbk dari tahun 2022 hingga 2024 disajikan dalam bentuk tabel tersebut. Kemudian dari perhitungan didapatkan bahwa nilai gross profit margin pada tahun 2022 senilai 46,3. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai mampu mempertahankan tingkat keuntungan yang baik dari pendapatan yang dihasilkan. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 49,7%. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan PT Unilever Tbk ini mulai efisien dalam mengelola asetnya. Namun, di tahun 2024 justru mengalami penurunan lagi pada gross profit margin. Ini bisa jadi karena ada tantangan terkait peningkatan biaya bahan baku atau mungkin dari distribusi perusahaan. Nah, secara umum jika kita lihat gross profit margin dari tahun 2022 hingga tahun 2024, PT Unilever Tbk mampu mempertahankan tingkat keuntungan yang cukup baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan pengelolaan dan biaya produksi sehingga lebih efisien atau mampu menaikkan harga jual produknya sehingga menghasilkan laba kotor yang lebih besar, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke rasio selanjutnya, yakni rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Oke, pada rasio efisiensi saya menggunakan indikator asset turnover ratio. Rasio ini digunakan untuk memperhitungkan efektivitas dan kehematan perusahaan dalam menggunakan sumber daya total aset dibagi dengan penjualannya. Oke, jika kita lihat laba kotor dan penjualan dari tahun 2022 dan 2024 disajikan dalam tabel. Total aset turnover-nya pada tahun 2022 senilai 2,25. Menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan dengan penggunaan aset yang cukup efisien. Di tahun 2023, rasio tersebut sempat mengalami kenaikan. Kemudian di tahun 2024 justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, secara keseluruhan dari hasil perhitungan asset turnover ratio ini mengindikasikan bahwa perusahaan sudah berupaya untuk mempertahankan operasi yang efisien meskipun masih perlu meninjau penggunaan aset agar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bisa terus meningkat. Selanjutnya saya juga melakukan analisis pendapatan dan laba bersih. Oke, pada analisis pendapatan dan laba bersih ini pada tahun 2022 didapatkan bahwa penjualan bersih pada PT Unilever Tbk mencapai 41,2 triliun, kemudian laba bersihnya 5,4 triliun. Kemudian di tahun 2023 penjualan bersihnya mencapai 38,6 triliun dan laba bersihnya 4,8 triliun. Dan di tahun 2024 penjualan bersih mengalami penurunan lagi mencapai 35,1 triliun dan laba bersih mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 3,3 triliun. Jika kita lihat tren setiap tahunnya dari tahun 2022 hingga 2024, penjualan bersih dan laba bersih ini terus mengalami tren yang menurun. Penurunan laba yang lebih besar dibandingkan penurunan penjualan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengalami penurunan pendapatan, namun juga bisa jadi disebabkan adanya kenaikan biaya operasional, biaya produksi atau biaya lainnya yang menyebabkan labanya ini turunnya lebih drastis dibandingkan dengan penjualan bersihnya. Dari
tabel di atas ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa analisis laba bersih dan pendapatan dari perusahaan menunjukkan bahwa saat pendapatan berkurang, maka profitabilitas perusahaan juga mengalami penurunan sehingga ada pengaruh secara langsung. Selanjutnya, kita memasuki hal kesimpulan. Rasio-rasio tadi dilakukan analisis menggunakan data-data yang dimasukkan ke dalam Excel, kemudian dilakukan perhitungan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, kesimpulan apa yang didapatkan? Oke, perhitungan-perhitungan rasio tadi sudah disajikan dalam satu tabel secara perbandingan seperti gambar yang tertampil, di mana ada current ratio, margin laba bruto, kemudian asset turnover, penjualan bersih, sama laba bersih. Yang pertama, hubungan antara penjualan bersih dan profitabilitas. Pendapatan bersih, seperti yang kita lihat sebelumnya, terus mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, penurunan penjualan ini menyebabkan laba bersih juga ikut berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa margin yang baik saja itu tidak cukup untuk menjaga pertumbuhan keuntungan apabila tidak diikuti dengan peningkatan dalam penjualan. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan aset dan penjualan. Terlihat dari rasio aset turnover pada tahun 2023, rasio penggunaan aset meningkat dari 2,25 menjadi 2,32. Nah, namun pada tahun 2024 justru ini mengalami penurunan hingga 2,19. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset atau kapasitas produksi tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan yang cukup. Kondisi ini sehingga menunjukkan bahwa ada aset yang belum digunakan secara optimal di perusahaan tersebut, sehingga mempengaruhi penurunan hasil penjualan dan kemampuan menghasilkan laba. Kemudian yang ketiga, ada likuiditas dan performa operasional. Dilihat dari tren penurunan current ratio dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Nilai current ratio yang buruk ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi likuiditas yang buruk bisa membuat perusahaan kesulitan ini dalam melakukan operasionalnya, baik dari segi pembiayaan bahan baku, kemudian pembayaran ke supplier, kemudian alokasi dana, maupun hingga ke kegiatan pemasaran, sehingga semuanya akan berdampak. Nah, apabila ini tidak segera ditangani, tentu saja ini akan mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan ke depannya, yang akhirnya penjualan dan keuntungan perusahaan akan mengalami penurunan. Oke, secara keseluruhan jika kita lihat hubungan antara rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan adanya penurunan kinerja perusahaan. Di sisi lain, penurunan penggunaan aset secara efisien membuat perusahaan lebih sulit lagi dalam menghasilkan pendapatannya. Meskipun perusahaan masih bisa menjaga margin laba brutonya di tingkat yang bisa dibilang cukup baik, hal ini jika masih dianggap belum cukup untuk menutup dampak dari penurunan penjualan PT Unilever Tbk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama tahun 2022 hingga 2024 dipengaruhi oleh adanya hubungan yang saling terikat antara likuiditas, efisiensi, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Oleh karena itu, perusahaan ini harus sebaiknya berupaya untuk melakukan optimalisasi penggunaan aset, kemudian meningkatkan jumlah pengeluaran, meningkatkan jumlah penjualan, kemudian mengatur modal dengan lebih baik, mengatur pembiayaan lebih baik supaya lebih efisien, kemudian melakukan pengendalian biaya perusahaan yang lain-lain, sehingga setiap rasio keuangan dapat saling memperbaiki dan menciptakan pertumbuhan kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang berkelanjutan serta yang lebih baik lagi. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yakni mengenai analisis teknikal. Nah, apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah metode analisis untuk melakukan prediksi pada pergerakan harga saham menggunakan data historis dan volume transaksi. Oke, ini terdapat gambar yang kemarin saya
ambil dari salah satu situs internet yakni investing.com. Terlihat bahwa pergerakan harga saham dari tahun 2022 hingga tahun 2024 ini cenderung trennya adalah tren menurun. Nah, pada analisis teknikal ini saya menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah moving average atau MA20, yakni rata-rata harga penutupan saham selama 20 minggu untuk melihat tren jangka menengah. Kemudian dengan relative strength index atau RSI sebagai indikator untuk mengukur momentum harga saham, apakah pada kondisi harga yang terlalu mahal atau malah sebaliknya. Oke, yang pertama, dari gambar tersebut di tahun 2022, harga saham Unilever mulai menunjukkan pelemahannya yang signifikan dengan harga jual terendah pada kisaran 3.291 dan harga tertinggi pada 5.469. Pergerakan harga sebagian besar ini berada di garis MA20, jadi di bawah garis yang berwarna biru ini. Nah, pergerakan harganya rata-rata masih ada yang selama tahun 2022 masih ada yang di atas garis MA20, namun kecenderungannya lebih ke bawah garis MA20. Yang ini berarti mengindikasikan bahwa tren jangka menengah berada dalam kondisi bearish atau tren sedang turun. Nah, kemudian untuk kondisi RSI pada periode ini juga cenderung berada di bawah level 50. Kemudian pada tahun 2023 harga saham Unilever masih mengalami penurunan. Harga tertinggi dicapai pada 4.582, sedangkan harga terendah pada 2.760. Nah, harga bergerak secara sideways down atau pergerakan cenderung mendatar dengan kecenderungannya lebih ke menurun dibandingkan dia grafiknya naik. Nah, pergerakan harga saham di tahun 2023 ini cenderung di bawah MA20. Jadi dibanding 2022 pada tahun 2023 ini lebih cenderung dia di bawah garis MA20, lebih banyak harga-harganya di bawah MA20. Nah, di sisi lain RSI pada tahun 2023 terdapat pada kisaran level 40 hingga 50. Bahkan sempat ada RSI terendah mencapai angka level 35. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa momentum bearish semakin terlihat jelas. Kemudian, di tahun 2024, saham Unilever semakin mengalami penurunan drastis dengan harga tertinggi hanya pada kisaran 3.185 dan harga terendah mencapai 1.698. Nah, pada periode 2024, harga saham Unilever ini lebih di bawah garis MA20 yang menandakan bahwa tren bearish ini semakin kuat, semakin menurun lagi. Kemudian hal ini diperkuat dengan RSI yang berada pada kisaran levelnya tuh 50, bahkan mencapai titik terendah hingga ke angka 29. Nah, hal ini menandakan bahwa kondisi oversold dengan tekanan penjualan yang tinggi dan demand investor yang rendah. Baiklah, selanjutnya mungkin sedikit saya tambahkan, ketika RSI ini di bawah 50 dan kemudian harga-harga saham Unilever ini di bawah MA20, itu menandakan bahwa tren pada perusahaan tersebut itu cenderung mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan grafik yang telah disajikan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai efisiensi pasar. Nah, efisiensi pasar itu digunakan untuk meninjau informasi yang tersedia telah tergambarkan dalam harga saham di pasar. Sederhananya, analisis pasar ini digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap sentimen-sentimen yang muncul di perusahaan tersebut atau di pasar saham. Oke, sebelum menilai efisiensi pasar, ke perhitungan yang berikutnya, yang pertama yang dilakukan adalah perhitungan return. Perhitungan return yang diperhitungkan ada dua, yaitu return harga saham PT Unilever itu sendiri dan return IHSG.
di dalam perhitungan return menggunakan rumus harga akhir dikurangi harga awal, harga akhir tahun dikurangi harga awal tahun dibagi harga awal tahun dikali 100%. Berikut harga-harga untuk awal dan akhir tahun pada IHSG maupun PT Unilever Tbk sudah saya sajikan dalam bentuk tabel. Dari harga-harga tersebut diperoleh untuk return PT Unilever Tbk di tahun 2022 adalah rata-rata returnnya 14,36%, kemudian 2023 negatif 24,89%, 2024 negatif 46,60%. Sementara return IHSG di tahun 2022 4,10%, 2023 6,16%, dan 2024 negatif 2,65%. Baiklah, untuk menilai efisiensi pasar, di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama korelasi dan regresi. Perhitungan korelasi dan regresi ini dilakukan dengan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada perhitungan korelasi, sumbu Y ini menggunakan return Unilever, sedangkan sumbu X-nya itu return IHSG. Dari perhitungan korelasi pada Microsoft Excel diperoleh hasil korelasi yakni 0,61. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara IHSG dengan harga saham pada PT Unilever Indonesia Tbk. Oleh karena itu, pergerakan harga saham Unilever dapat disimpulkan dipengaruhi dengan kondisi pasar saham. Selanjutnya, regresi. Perhitungan regresi juga sama, saya melakukan perhitungannya di Microsoft Excel sehingga didapatkan persamaan regresi yakni return Unilever sama dengan negatif 0,294 ditambah 4,09 dikalikan return IHSG. Oke, nilai intercept 0,29 itu berarti jika IHSG ini dalam posisi normal, tidak ada kenaikan ataupun penurunan, berarti IHSG-nya 0. Nah, maka harga saham Unilever ini malah cenderung akan mengalami penurunan. Penurunannya sebesar berapa? Sebesar 29%. Nah, hal ini bisa disebabkan karena mungkin adanya tekanan internal perusahaan. Kemudian, slope-nya bernilai 4,09 yang menandakan bahwa saham Unilever sangat sensitif dengan perubahan pasar dan lebih fluktuatif. Oke, selanjutnya perhitungan koefisien determinasi. Pada perhitungan koefisien determinasi atau R kuadrat didapat nilai sebesar 0,37 atau 37% pergerakan harga saham Unilever dipengaruhi oleh pasar, sedangkan 63% dipengaruhi faktor lainnya seperti internal perusahaan. Nah, dari koefisien determinasi ini dapat terlihat bahwa faktor dari perusahaan ini jauh cenderung lebih tinggi dibandingkan dari pasar saham itu sendiri, sehingga ini sejalan dengan hasil regresi tadi, di mana penurunan saham dari PT Unilever Tbk itu bisa jadi karena adanya tekanan internal perusahaan. Baiklah, kita sudah berada di ujung presentasi materi kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.